Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, dan darinya lah semata seluruh nikmat dan juga karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Tidak terasa kita sudah akan meninggalkan bulan Syawal, bulan yang ke-10 di antara bulan-bulan Hijriah. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah yang artinya adalah Dzul yang memiliki, Al-Qa'dah artinya adalah duduk. Dan maksudnya adalah berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Apabila mereka memasuki bulan Dzulqa'dah, maka mereka menahan perang, yang mereka duduk dan mereka menghentikan peperangan. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang pertama dari bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah yang beberapa hari lagi kita akan masuk. Kemudian bulan yang setelahnya yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan yang setelahnya yaitu bulan Muharram. 3 bulan. Ini berturut-turut. Kemudian yang setelahnya adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan jumlah bulan-bulan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah 12. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Itu sejak dahulu, itu 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Pensifatan 4 bulan ini dengan haram, dan haram artinya diambil dari kata hurmah, memiliki kedudukan, memiliki keistimewaan. Yang demikian menunjukkan tentang keutamaan 4 bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa keistimewaannya? Beramal soleh di bulan-bulan haram lebih besar pahalanya daripada beramal soleh di luar bulan haram. Beramal soleh di bulan haram lebih besar pahalanya daripada beramal soleh di luar bulan haram. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan haram, dan di situ kita didorong untuk melakukan berbagai amal soleh. Secara umum beramal soleh di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab ini lebih
besar pahalanya. Maka kita bergembira tentunya akan memasuki bulan-bulan seperti itu. Dan di waktu yang sama melakukan kemaksiatan, kezaliman di bulan-bulan tersebut juga lebih besar nilainya daripada melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang lain. Maka ini tentunya menjadikan kita waspada, menjadikan kita takut. Jangan sampai seseorang ketika memasuki bulan haram, muamalahnya dengan bulan tersebut seperti dia bermuamalah dengan bulan-bulan yang lain. Bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan, bermudah-mudahan di dalam melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus menghormati bulan-bulan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian adalah termasuk ketakwaan di dalam hati. Sesuai dengan ketakwaan yang ada dalam diri kita masing-masing, maka dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Para ikhwah, para akhwat yang kami muliakan, insyaallah kita lanjutkan pada sore hari ini kajian Kitabul Iman yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Bakar ibn Abi Syaibah yang meninggal dunia pada tahun 235 Hijriah. Dan beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari, guru dari Al-Imam Muslim. Sampai kita kepada hadis yang ke-37 pada pertemuan yang terakhir, dan insyaallah kita lanjutkan dengan hadis yang ke-38, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini al-qari. Naam, taqra wa tutarjim. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahumma ighfir li ustadina wa li walidayhi wa li ahlihi wa li masyayikhihi wa sairil muslimin. Qala al-muallifu al-imam ibn Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasa fiha absarahum wa huwa mu'min. 38 hadis Abu Hurairah. Baik. Dengan sanad beliau sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani wa huwa mu'minun, tidaklah berzina orang yang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, dan tidaklah dia mencuri ketika dia mencuri, itu dalam keadaan dia mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun, dan tidaklah dia meminum minuman keras atau khamr yang memabukkan ketika dia meminumnya dan dia dalam keadaan beriman. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu fiha absarahum wa huwa mu'minun,
Dan tidaklah seseorang mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Kemudian manusia, mereka mengangkat penglihatan-penglihatan mereka kepada perampokan tersebut, pengambilan tersebut. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jamaah sekalian, hadis ini termasuk di antara dalil yang dengannya ahlu sunnah wal jamaah beristidlal, mengambil kesimpulan bahwa yang namanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Dan bahwasanya pelaku dosa besar, dia tidak keluar dari Islam. Dan bahwasanya pelaku dosa besar berkurang keimanan mereka ketika dia melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Kita lihat ucapan Nabi SAW di sini. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina dan dia dalam keadaan beriman. Di sini beliau SAW menafikan orang yang berzina, dalam keadaan dia berzina, melakukan perzinahan tersebut, maka dia sedang berkurang keimanannya. Di sini Nabi SAW menafikan. Beliau mengatakan la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya adalah sedangkan dia dalam keadaan sempurna keimanannya. Dia dalam keadaan kurang keimanannya. Kurang keimanannya sehingga akhirnya dia pun terjatuh dalam perzinahan tersebut. Kemudian wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia mencuri ketika dia mencuri, yaitu ketika dia mengambil barang orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Mungkin dia ngambil uang temannya, atau dia mengambil makanan temannya, atau dia mengambil sesuatu di warung atau di toko. Ketika dia melakukan yang demikian, maka ternafikan iman dari dirinya. Apa yang ternafikan di sini? Yang ternafikan adalah kamalul iman al-wajib. Yang ternafikan di sini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Adapun aslul iman, pondasi keimanan yang ada dalam dirinya berupa keimanan kepada Allah, beriman kepada takdir, beriman kepada Rasul, maka itu masih ada di dalam hatinya, tidak dinafikan di sini. Karena yang bisa merusak pondasi keimanan yang dengannya seseorang keluar dari agama Islam adalah kekufuran, kesyirikan yang besar, kenifakan yang besar. Maka ini yang bisa menghancurkan pondasi keimanan seseorang. Adapun dosa besar seperti di sini disebutkan zina, kemudian mencuri, maka ini menafikan kesempurnaan iman yang wajib. Ini harus kita pahami. Karena sebagian memahami hadis seperti ini dengan pemahaman yang salah. Seperti orang-orang Khawarij, mereka mendatangkan hadis seperti ini, kemudian berdalil dengan hadis seperti ini, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dia keluar dari agama Islam. Melupakan dalil-dalil yang lain. Sudah pernah
Kita sebutkan sebagian dalilnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla tentang masalah al-qisas. Ya, kutiba alaikumul qisasu. Gimana ayatnya? Kutiba alaikumul qisas. Gimana ayatnya? Hah? Naam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Jadi orang yang membunuh yang seharusnya dibunuh dimaafkan oleh saudaranya, yaitu oleh wali orang yang terbunuh. Maka di sini Allah SWT masih menetapkan adanya persaudaraan antara orang yang membunuh dan dia sudah melakukan dosa besar dengan wali orang yang terbunuh. Berarti dia tidak keluar dari agama Islam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan dalil-dalil dan mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Berbeda dengan Ahlul Bidah yang mereka memiliki keyakinan terlebih dahulu, baru setelah itu mereka mencari dalil yang sesuai dengan keyakinannya. Dan kalau sudah ketemu, ya dibawa terbang kemana-mana, yang ditunjukkan kepada siapa saja ingin menunjukkan bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Orang yang seperti ini maka akan lemah hujahnya, akan mudah sekali untuk dipatahkan hujahnya. Wala yashrabul khamra, dan tidaklah dia meminum khamr hina yashrabu, ketika dia meminumnya, ketika dia meneguknya, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Artinya dalam keadaan seperti itu berkurang keimanannya, ya, sehingga dia pun melakukan yang demikian. Dan ini menunjukkan bahwasanya minum khamr ini adalah termasuk dosa besar. Barang siapa yang melakukannya maka akan berkurang keimanannya. Wala yantahibu nuhbatan, dan tidaklah dia mengambil secara terang-terangan. Kalau sariqah itu mengambil secara khufyatan, ia mengambil harta orang dengan sembunyi-sembunyi, itu dinamakan dengan mencuri. Tapi di sana ada mengambil harta orang lain dengan terang-terangan, ya, di depan orang. Nah, ini menunjukkan sudah parah atau lebih parah daripada mencuri. Kalau mencuri masih ada rasa takutnya. Kalau ini terang-terangan di hadapan orang dia mendolimi orang lain. Disebutkan setelahnya, yarfa'un nasu fiha absarahum. Manusia yang ada di sekitarnya melihat, mereka mengangkat penglihatan-penglihatan mereka kepada orang tersebut yang sedang merampok, yang sedang mengambil harta orang lain. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Maka orang yang seperti ini pun dinafikan dari dirinya keimanan, dan maknanya sama dengan yang sebelumnya. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Saat ulangi, di sana ada 3 perkara yang harus antum bedakan. Pertama, aslul iman, pondasi iman. Pondasi iman itu adalah rukun iman yang 6. Itu setiap orang yang beriman pasti ada. Kalau enggak ada pondasi iman, berarti dia keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Hukumnya wajib, kalau sampai dilanggar maka dia berdosa. Contoh misalnya kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan atas kita.
Birrul walidain, berbakti kepada orang tua wajib. Kalau sampai uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka dia telah melanggar kamalul iman al-wajib. Dia berdosa. Termasuk di antara kewajiban adalah meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan minum khamr. Kalau sampai itu dilanggar, maka dia telah berkurang kesempurnaan keimanan yang wajib. Itu dinamakan dengan kamalul iman al-wajib. Kemudian yang ketiga adalah kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang dianjurkan. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah, zikir pagi dan sore. Ini adalah kamalul iman al-mustahab. Itu adalah kesempurnaan iman yang mustahab. Nah, kalau antum dapatkan di dalam dalil ada penafian keimanan, maka yang dimaksud adalah penafian kamalul iman yang wajib. Ya, contoh misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hukumnya dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri hukumnya apa? Wajib. Perhatikan. Hukumnya adalah wajib. Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Contoh misal, antum senang atau tidak seandainya antum sebagai orang tua, anak antum berbakti kepada antum? Senang. Maka hendaklah antum memperlakukan orang tua antum sebagaimana antum senang kalau antum punya anak yang berbakti kepada diri antum. Nah, perasaan seperti ini hukumnya wajib harus ada di dalam diri kita masing-masing. Karena Nabi SAW sampai menafikan di sini keimanan dari diri seseorang yang tidak memiliki sifat ini. Orang yang tidak ada sifat seperti ini dalam dirinya, maka dia telah berdosa. Dan ini kaidah dalam kita bermuamalah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita tidak senang harta kita dicuri oleh orang lain, ya jangan mencuri orang lain. Kalau kita senang dihormati, maka kita menghormati orang lain. Kalau kita tidak senang dizalimi, maka jangan menzalimi orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kaidah di dalam agama ini. Baik. Kemudian yang setelahnya adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di antara yang pertama, bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Karena yang dinafikan di sini adalah kamalul iman al-wajib. Kecuali kalau dia menghalalkan. Arti menghalalkan di sini meyakini itu adalah sesuatu yang halal. Padahal itu termasuk muharramat yang zahirah di dalam agama kita. Jadi di sana ada perkara-perkara yang haram yang kelihatan jelas. Seperti berzina, minum khamar. Ini adalah sesuatu yang haram. Kalau melakukannya tidak menganggap itu adalah sesuatu yang halal, maka berkurang keimanannya. Tapi kalau dia menghalalkan, kemudian mengatakan zina halal, atau mengatakan bahwa saya minum minuman keras adalah
halal. Maka ketika dia mulai istihlal, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan di dalam agama Islam, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini harus kita bedakan antara melakukan dan dia meyakini keharamannya dengan orang yang menghalalkan. Menghalalkan baik dia melakukan ataupun dia tidak melakukan. Karena mungkin saja di sana ada orang yang tidak berzina, tapi dia meyakini bahwa zina itu halal, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya iman berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah peringatan yang besar. Ya, peringatan yang besar bagi kita semuanya, peringatan yang keras untuk kita semuanya dari melakukan dosa-dosa yang besar. Karena ini bisa mengurangi keimanan seseorang. Dia melakukan sekali saja, berkurang dari keimanannya sesuatu yang besar, apalagi dia melakukan dosa-dosa besar tersebut secara terus-menerus. Musirrun ala al-kabair, ini sesuatu yang bahaya. Ya, bisa berkurang terus keimanannya sehingga bisa sangat kecil sekali, dan tentunya ini adalah sesuatu yang membahayakan keimanan seseorang. Di dalamnya ada bantahan kepada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ada juga bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Karena orang-orang Murji'ah meyakini bahwasanya yang namanya dosa besar ini tidak mempengaruhi iman. Buktinya di sini terpengaruh. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak ada keimanan. Ya, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah dia minum khamr dalam keadaan beriman. Berarti dosa besar ini memiliki pengaruh di dalam atau bagi keimanan seseorang. Yazid ibnu Harun, beliau adalah seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, thiqah. Meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, beliau adalah Muhammad bin Amr ibni Alqamah, seorang yang saduq. Dari Abu Salamah, seorang tabi'in, beliau adalah Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia seorang sahabat Nabi SAW yang paling banyak hadisnya di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahihnya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Ishaqin an Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Zubair an abihi an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu ya'ni al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun fa iyyakum tarjim. Berkata muallif rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Ibad bin Abdullah dari Yahya, ahsanallahu ilaikum, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina dia dalam kondisi beriman, dan tidaklah seseorang mencuri ketika dia mencuri dia dalam kondisi beriman, dan tidaklah seseorang meminum yaitu khamar ketika dia meminumnya dia dalam kondisi beriman, maka jauhilah. Barakallahu fikum. Belum mendatangkan hadis yang lafadznya hampir sama tapi dari sahabat yang lain. Kalau yang pertama tadi dari sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis Aisyah. Meskipun isinya sama, kalau diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda maka dianggap dua hadis yang berbeda. Ini hadis Abu Hurairah, yang ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Maknanya hampir sama, lalu kenapa didatangkan oleh beliau? Jawabannya adalah untuk menguatkan dan semakin menambah keyakinan. Semakin menguatkan iman dan semakin menambah keyakinan. Oh, ternyata hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja, tapi juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Maka ini menambah keyakinan, menambah keimanan di dalam diri seseorang. Sehingga oleh muallif pun didatangkan. Jadi ini bukan hanya sekedar kelihatan tebal bukunya atau kelihatan banyak hadisnya, tidak. Di sana ada maksud yang utama, maksud yang agung dari muallif, dan ini dilakukan bukan hanya oleh beliau saja, tapi oleh imam-imam yang lain. Kalau kita memperhatikan khususnya para salaf, mereka terkadang melakukan seperti ini. Hadis yang kalau kita lihat maknanya hampir sama, bahkan dengan lafaz yang sama, tetapi didatangkan dan diulang oleh muallif rahimahullah. Maka ini adalah maksudnya adalah untuk menambah keyakinan. Para jamaah sekalian, kapan seseorang bisa sampai derajat yakin? Ketika dia sering mendengar. Ketika dia sering mendapatkan ilmu, pengetahuan. Tapi sekarang antum yakin tidak? 1 tambah 1 2. Yakin? Ada yang ragu-ragu? Kenapa keyakinan 1 tambah 1 adalah 2 terpatri kuat di dalam diri kita? Karena kita sering mendengarnya, sering mempraktekannya, sering kita hitung. Kalau kita punya roti 1 ditambah roti 1 berapa? 2. Ketemu lagi kejadian yang sama, mendengar, melihat. Akhirnya semuanya itu menumbuhkan keyakinan dalam diri kita. Orang yang menuntut ilmu juga demikian. Kenapa para ulama, para penuntut ilmu yang senior yang sudah mendahului kita, ketika mereka berbicara demikian yakinnya? Karena mereka sudah sering mendengar. Mereka sudah berguru dari banyak guru. Ketika dia berguru dengan guru A, dia mendengar hukumnya adalah demikian. Kemudian beliau juga mendengar dari guru yang lain. Ternyata yang didengar sama dengan yang dia dengar dari guru yang pertama. Bertambah keyakinan atau tidak? Tambah keyakinan. Belum dia berapa hari lagi, sebulan lagi, 1 tahun lagi, mendengar lagi. Akhirnya lama-kelamaan tumbuh di dalam dirinya keyakinan ya di dalam hukum-hukum yang ada di dalam agama ini. Baik berupa akidah atau hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Sehingga akhirnya ketika dia berbicara di atas keyakinan. Nah, ini bedanya kita menuntut ilmu hanya setahun atau 2 tahun dengan menuntut ilmu selama belasan tahun. Maka tentunya lebih lama kita menuntut ilmu, maka akan lebih yakin kita di dalam berbicara. Ya, mungkin antum dalam 1 tahun bisa menghafal ini, menghafal itu. Ya, tapi belum tentu antum bisa mendapatkan keyakinan seperti yang didapatkan oleh para ulama
keyakinan yang didapatkan oleh para penuntut ilmu yang mereka sudah terlebih dahulu dan lebih lama mereka dalam menuntut ilmu. Perlu tuluz zaman. Ya, perlu kita lama di dalam menuntut ilmu agama. Taib. Kemudian kita lihat di sini lafaz hadisnya, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Sama maknanya itu. Wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah dia mencuri ketika dia mencuri dan dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabu ya'nil khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, dan tidaklah dia meminum, yaitu meminum khamr ketika dia meminumnya dan dia dalam keadaan beriman. Hampir sama maknanya. Ya. Cuma di akhirnya ada tambahan di sini. Yaitu Nabi SAW mengatakan fa iyyakum iyyakum. Iyyakum ini adalah kalimatul tahdzir. Ini adalah kalimat yang menunjukkan peringatan. Iyyaka ya akhi an tandura ila ma harrama Allah azza wa jalla. Ini peringatan, hati-hati ya akhi untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tahdzir namanya. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan fa iyyakum, hati-hati kalian. Itu hati-hati dari dosa besar, karena dosa besar ini bisa mengurangi keimanan kalian. Mengurangi bisa sampai kepada titik yang paling kecil dan itu dalam keadaan sudah kritis. Kalau dia melakukan sedikit saja sudah keluar dari agama Islam. Maka fa iyyakum, hati-hati kalian. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menguatkan lagi dengan mengulangi. Dan tikrar, mengulangi ini menunjukkan apa? Menunjukkan takkid. Ya, takkid sebagaimana kita tahu ada yang lafzi, ada yang maknawi. Ya, ada yang dengan cara mengulang dan maksudnya adalah ingin menguatkan. Maka Nabi SAW di sini ingin menguatkan dan ingin memperingatkan kita dengan peringatan yang keras dari melakukan dosa-dosa besar. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini hampir sama tentunya dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya kemaksiatan ini bisa mengurangi iman. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka ini lebih berbahaya daripada orang yang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Di antara faedahnya, orang yang melakukan kemaksiatan, maka dalam keadaan bermaksiat, dia telah kehilangan kesempurnaan iman. Dalam keadaan bermaksiat, dia telah kehilangan kesempurnaan iman. Kewajiban untuk takut terhadap dosa-dosa secara umum, apalagi dosa-dosa yang besar. Keharusan untuk takut dari dosa-dosa secara umum, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Karena dosa yang kecil apabila terus-menerus dilakukan, dia akan menjadi sesuatu yang besar. Dia akan menjadi raksasa, yang akhirnya akan menghancurkan seseorang. Nabi SAW mengatakan, Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kemarin ada yang menyebutkan hadis ini ya. Bukan wa muhaqqirat, tapi wa muhaqqarat dengan sebagai isim maf'ul. Muhaqqarat, sesuatu yang dianggap ringan oleh orang. Iyyakum, kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap kecil. Melihat sesuatu yang haram, mendengarkan sesuatu yang haram, dianggap itu adalah sesuatu yang kecil. Fa innahunna ijtama'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang kecil tersebut, ketika dia berkumpul pada diri seseorang, setiap hari, pagi, sore dia melakukan dosa-dosa kecil tersebut, akhirnya terkumpul di dalam diri seseorang, akhirnya menghancurkan dia. Dan mungkin Ustaz pernah menceritakan bagaimana seorang muadzin, gara-gara dia dahulu, ya, seorang muadzin, dia naik menara, kemudian dia melihat aurat wanita, akhirnya dia tertarik, kemudian ingin menikahi. Ternyata dia adalah seorang wanita Nasrani yang mensyaratkan tidak mau dinikahi kecuali harus keluar dulu dari agama Islam. Akhirnya dia pun keluar dari agama Islam. Jangan kita bermudah-mudahan dalam dosa kecil, apalagi dosa yang besar dilakukan secara terus-menerus. Yang kecil saja kalau dilakukan terus-menerus bahaya, apalagi dosa besar yang dilakukan secara terus-menerus. Baik, dan faedah-faedah yang lain yang hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Nah, setelahnya. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana ibnu Ulayyah 'an al-Laitsi 'an Mudrikin 'an ibni Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfa'ul muslimuna ilaiha ru'usahum wa huwa mu'minun. Tarjim.
Berkata muallif rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Laits, dari Mudrik, dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dia dalam kondisi beriman, dan tidaklah seseorang pencuri mencuri ketika dia mencuri dia dalam kondisi beriman, dan tidaklah seseorang minum khamar ketika meminumnya dia dalam kondisi beriman, dan tidak pula seseorang merampas sebuah harta yang mulia yang membuat orang-orang muslim mengarahkan pandangannya kepadanya dan dia dalam kondisi beriman. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah ibn Abi Aufa dengan lafaz yang hampir sama, dan dia adalah hadis yang ketiga. Hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, kemudian hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Dan hikmahnya seperti yang tadi kita sebutkan adalah untuk menghilangkan keraguan, adalah untuk menambah keyakinan dengan cara diulang-ulang hadis tersebut meskipun dari sahabat yang berbeda. Ucapan beliau di sini dzata syarafin, maknanya adalah sesuatu yang berharga. Jadi dia mengambil atau merampas harta orang lain, dan harta tersebut adalah dzatu syaraf, yaitu harta yang berharga. Mungkin mobil, atau mungkin emas, atau barang-barang berharga yang lain. Itu maksudnya. Baik, setelahnya. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana al-Hasan bin Musa qala haddatsana Syu'batun an Firasin an Mudrikin an Ibni Abi Aufa an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis Abdullah ibn Abi Aufa, tetapi dari jalan yang lain. Berarti di sini beliau mendatangkan hadis Abdullah ibn Abi Aufa dari dua jalan. Yang pertama adalah dari jalannya Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri. Kemudian yang kedua adalah dari jalannya Syu'bah ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti. Maka ini semakin memperkuat hadis ini, dan faedah yang utama yang kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah di sini adalah bahwasanya iman, di antara keyakinan kita bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dia bukan sesuatu yang sama atau terus-menerus stabil keadaannya. Dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dan bahwasanya pelaku dosa besar dia tidak keluar dari agama Islam. Maka di sini ada bantahan kepada orang-orang Khawarij dan bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Dan dua kelompok ini adalah di antara ahlul bidah yang sesat di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, yaitu Murji'ah dan juga orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwah sekalian berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Pertanyaan ditulis dengan kertas. Nah. Nafi? Atau yang tidak berkaitan dengan materi juga tidak masalah. Yaktub. Fadhal. Mikrofon, Atih mikrofon.
Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Bagaimana dengan hukum mengharamkan sesuatu yang belum jelas atau bahkan sesuatu yang halal? Haramkan sesuatu yang Yang belum halal. jelas keharamannya. Misalnya Game online, Ustadz. Misalnya Game online. Hah? Game yang di HP. Saya nggak dengar. Mengharamkan apa? Misalnya game yang ada di HP, Ustadz. Game yang ada di Yang ada di HP. ada di HP. Maksudnya dia mengharamkan game tersebut. Nah, ala kulli hal, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk menentukan hadza halalun wa hadza haram. Al-khalqu khalquh. Ciptaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui ciptaannya. Mana yang memudarati, mana yang tidak memudarati, maka yang berhak untuk mengatakan ini adalah halal, ini adalah haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini perkara yang besar. Ini perkara yang sangat berbahaya. Kalau sampai meyakini itu adalah sesuatu yang boleh seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka ini bisa keluar dari agama Islam. Atau dia meyakini bahwa ada orang lain seperti seorang tokoh agama boleh untuk melakukan yang demikian. Boleh dia untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini juga bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sehingga para ulama berbicara ya ketika mereka menyebutkan hadis di mana Nabi SAW ketika beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka yaitu ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Maksudnya kami tidak sujud kepada pendeta, pada ahli ibadah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkan? Ketika mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, kalian ikut mengharamkan? Bala, iya wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fatilka ibadatuhum. Maka yang demikian adalah ibadah mereka kepada pendeta-pendeta tersebut. Yaitu ketika mengikuti pendeta-pendeta tersebut dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas keduanya dalam keadaan bahaya. Ya, dan Allah Azza wa Jalla dialah yang berhak untuk menentukan ini yang haram, ini yang halal, bukan makhluk. Nah, barakallahu fikum, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk absen. Ustaz lihat masih ada beberapa mahasiswa yang Ustaz kenal nggak hadir ya. Ya, tolong absennya nanti digencarkan lagi, insyaallah akan ada evaluasi. Barakallahu fiik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.